Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Agus Trisno. Jabatan saya adalah Kabak Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial. Adapun tugas dan fungsi Kabak Tata Usaha itu mengkoordinir, memonitor, dan mengevaluasi setiap kegiatan yang ada di para subak yang ada di Fakultas Ilmu Sosial. Di antaranya adalah subak akademik, kemahasiswaan dan alumni, subak umum, kepegawaian dan BUMN, dan subak keuangan dan akuntansi. Artinya kegiatan-kegiatan mereka itu kita monitor pelaksanaannya sehingga bisa kita evaluasi apakah memang kegiatan-kegiatan itu layak dilaksanakan untuk tahun berikutnya tidak. Itu sebagai perkenalan saya terkait dengan perkenalan tugas dan fungsinya. Kemudian mungkin tambahan, kalau secara struktur organisasi saya bertanggung jawab ke bidang 2 yang dalam hal ini wakil dekan bidang umum dan keuangan. Itu tanggung jawab saya. Itu saja mungkin perkenalan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noneng Suryaningsih selaku Kasubag Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Ilmu Sosial. Tugas saya yaitu di bidang akademik, memberikan pelayanan mahasiswa di bidang akademik seperti mengurus cuti mahasiswa, melayani dan membuat surat yang terkait kepada akademik, mempersiapkan berkas sidang mahasiswa, berkas kelulusan, dan wisuda mahasiswa. Juga melakukan pendataan kegiatan mahasiswa. Mahasiswa berprestasi, mahasiswa yang akan meneliti, dan pengabdian kepada mahasiswa. Fungsi akademik, bila ada keluhan-keluhan dari mahasiswa, maka akan ditampung di akademik, kemudian dari akademik akan disampaikan kepada pimpinan untuk dirapatkan, kemudian hasilnya kami kembalikan kepada mahasiswa sesuai hasil rapat. Adapun alur persyaratan akademik, kemahasiswaan dan alumni, pertama-tama mahasiswa melakukan melakukan online dulu di Bakha. Kemudian saya menerima dari ajuan dari mahasiswa seperti akan membuat surat keterangan atau akan membuat PKL mandiri, PKL kelompok, surat magang, juga yang akan terjun meneliti ke lapangan. Kemudian dari itu, setelah dari akademik, kami kirim ke Bakhum. Dari Bakhum, setelah selesai, langsung ke mahasiswa melalui emailnya mahasiswa. Dari akademik itu menampung juga seperti keluhan dari mahasiswa yang akan mengajukan cuti, atau bila ada mata kuliah yang double, bisa melalui akademik dulu, dikonsultasikan dengan staf kami, kemudian dari kami dibuatkan surat untuk ke WR1. Adapun mahasiswa yang akan mengajukan beasiswa bisa melalui kami
dengan syarat minimal IPA 3 dan tidak boleh kurang dari 3, baru akan kami ajukan. Dan yang mahasiswa tersebut belum pernah menerima beasiswa dari manapun. Pesan-pesan kepada mahasiswa, manfaatkan waktu sebaik mungkin dan sayangi kepada orang tua yang telah mengeluarkan biaya untuk kuliah jika kuliahnya tidak serius, dan mudah-mudahan semua lulus tepat waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wening Hendarti. Saya di sini selaku Kasubag Umum Perlengkapan Pegawaian dan BMN. Tugas dan fungsi saya di sini selaku prasarana seperti gedung, perlengkapan, peralatan, kebersihan. Itu tugas saya. Saya mengkoordinir bawahan staf-staf saya untuk di bidang itu. Sedangkan untuk kepegawaian, saya mengkoordinir di kenaikan pangkat dosen, terus staf honorer, yang PNS, itu termasuk tugas saya juga. Sedangkan BMN, itu tugas saya adalah mengkoordinir dan mengawasi peralatan yang ada di sini, seperti meja, kursi, peralatan elektronik. Itu adalah tugas saya. Untuk alur persuratan baik yang keluar maupun yang surat masuk ke FIS itu melalui saya, melalui bidang Kasubag di bawah saya. Begitu juga kebersihan, misalnya gedung atau kelas atau toilet, itu juga menjadi tanggung jawab saya. Saya mengkoordinir staf-staf saya untuk melaksanakan kebersihan, seperti ada perpindahan ruang atau peralatan yang ada di ruang itu menjadi tanggung jawab saya. Untuk mahasiswa yang ingin menggunakan peralatan yang ada di FIS seperti Infocus, lab, itu melalui perizinan di saya. Misalnya ada mata pelajaran yang harus menggunakan Infocus. Mahasiswa itu harus datang ke tempat saya untuk mengisi buku peminjaman, pelajarannya apa, dosennya siapa, dan meninggalkan kartu KTM sebelum mengambil peralatan itu. Kalau peralatan itu sudah dikembalikan, baru kita kembalikan lagi kartu KTM-nya itu. KTM-nya ini sebagai jaminan. Jadi kalau misalnya peralatan itu rusak atau hilang, maka mahasiswa itulah yang harus bertanggung jawab. Pesan saya untuk mahasiswa, untuk adik-adik semua, tolong jaga dan rawat gedung dan isi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial, karena isi dan gedung ini adalah milik kita bersama. Kalau peralatan yang ada di dalamnya itu rusak, maka kalian juga yang akan merasakan kerugiannya, karena peralatan ini dibeli juga atas uang UKT kalian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Ibu Lisbeth Meibaho sebagai Kasubag Keuangan dan Akuntansi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta yang memiliki tugas dan fungsi dalam pelayanan administrasi keuangan. Di dalam pelayanan kita melayani dan memproses dana yang dibutuhkan oleh stakeholder, yaitu dosen, mahasiswa, maupun secara keseluruhan operasional Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Di dalam pelayanan administrasi keuangan,
kita berupaya melayani setiap kebutuhan untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan juga mahasiswa-mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai perkenalan kami sebagai Kasubag Keuangan dan Akuntansi. Untuk secara detailnya mungkin tidak bisa kita gambarkan sangat-sangat detail, karena kalau dilihat rincian tugas kita itu memang sangat banyak, tapi intinya di dalam pelayanan kita untuk kebutuhan-kebutuhan dana operasional kegiatan-kegiatan yang ada di Fakultas Ilmu Sosial, baik itu yang dilaksanakan oleh mahasiswa maupun dosen-dosen kita, dan secara umum Fakultas Ilmu Sosial, di dalam proses pengajuan dana itu, setiap penanggung jawab kegiatan itu akan membuat proposal kegiatan, proposal pengajuan dana, apa-apa saja dana-dana yang dibutuhkan itu untuk belanja apa-apa saja. Dan setelah diajukan permohonannya kepada pimpinan, setelah di ACC pimpinan, itu akan turun ke kita sebagai tim keuangan, dan tim keuangan akan memproses pengusulan dana yang disebut namanya SPP, surat permintaan dana, ke bagian keuangan UNJ. Nah, setelah beberapa saat ataupun beberapa hari itu, setelah diverifikasi di bagian keuangan UNJ, itu akan mendapat surat persetujuan membayar, yaitu SPM. Setelah SPM itu keluar dari bagian keuangan UNJ, dana itu akan ditransfer ke rekeningnya Bendahara Pengeluaran Pembantu Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Dan kalau dia menggunakan mitra ataupun rekanan, itu akan langsung dananya ditransfer oleh bagian keuangan UNJ ke rekening pengusaha. Nah, nanti pengusaha itu akan, karena memang kita bermitra dan membelanjakan sendiri, dan akhirnya kita minjem seperti minjem bendera, dan dananya akan diserahkan ke kita ataupun dikembalikan ke kita lagi. Mungkin itu yang bisa kami gambarkan, dan itu akan dibayarkan ke mahasiswa ataupun melalui penanggung jawab kegiatan. Apabila dia dananya berupa bantuan, itu akan ditransfer ke rekening penanggung jawab kegiatan. Contohnya misalnya dana PKKMB. Dana PKKMB kan setiap program studi memberikan pengusulan dana, ya, ada proposalnya masing-masing. Nah, itu akan dibuat namanya berupa bantuan, nanti di SK-kan, nanti akan siapa nama yang penanggung jawab, masuk ke rekeningnya dananya. Jadi kalau dana operasional, untuk operasional hari-hari itu akan ke BPP, dan BPP akan menyerahkan ke penanggung jawab kegiatan. Tetapi ada yang langsung ke rekening masing-masing penanggung jawab kegiatan. Jadi tidak uangnya tidak melalui kita. Tetapi kalau ada yang telah kita talangi, misalnya pinjaman sementara, itu kan akan kita minta pengembaliannya dari penanggung jawab kegiatan. Dan diminta tanpa diminta pun atau tanpa ditagih pun, si penanggung jawab kegiatan apabila dia telah menerima pinjaman sementara yang ditalangi oleh Fakultas Ilmu Sosial, dia sendirinya akan bertanggung jawab mengembalikan dana tersebut melalui DPP. DPP itu namanya Bendahara Pengeluaran Pembantu, yaitu Pak Haryanto. Nah, saya sebagai Kasubag mengkoordinir kegiatan-kegiatan yang ada di tim kita. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Nanti lebih kurangnya kita terbuka pintu untuk boleh bertanya secara lebih detail, datang aja ke ruangan kami. Mungkin itu yang bisa kami berikan penjelasannya. Terima kasih. Semoga adik-adik kami semua bisa memahami dan sukses ke depannya. Saya sebagai Kasubag Keuangan dan Akuntansi memberikan pesan kepada adik-adik kami mahasiswa baru tahun akademik 2020-2021, mungkin yang disebut dengan generasi emas, ya.
Jadi adik-adik kami harus bisa bangga bahwasanya dengan keadaan kita yang dilanda wabah pandemi COVID masih bisa berkarya ataupun dapat menempati salah satu perguruan tinggi yang Anda pilih, yaitu Universitas Negeri Jakarta. Banggalah menjadi diri sendiri dan bersikaplah jujur pada diri sendiri dan pada pihak manapun, sehingga untuk proses berjalannya nanti akademik yang kamu tempuh akan bisa mendapatkan kesuksesan. Dan tetaplah hormat kepada orang yang lebih tua, khususnya kepada orang tua maupun dosen-dosen kamu yang akan melayani kamu, karena pada saat ini kamu akan belajar jarak jauh maupun online, tetapi tetap diharapkan jujur dan semangat. Itu yang boleh kami sampaikan, pesan supaya adik-adik kami tetap merasa bangga dalam menjalani proses belajar mengajar secara online ataupun secara jarak jauh. Semangat untuk adik-adik kami semua, semoga sukses dan Tuhan memberkati kalian semuanya. Terima kasih.